Mengerikan. Presiden Amerika ini harus waspada. Intelijen AS sebut upaya pembunuhan Donald Trump akan terus berlanjut. Para pejabat Amerika Serikat mengklaim bahwa Iran ingin sekali membunuh mantan Presiden Donald Trump sebelum pemilu November. Calon presiden dari Partai Republik itu selamat dari upaya pembunuhan sebelumnya pada pekan lalu hari Sabtu, bukan rencana Iran, kata dua pejabat senior dari Politico. Mereka mengatakan tindakan kekerasan lainnya akan terjadi dalam beberapa minggu, dan itu sangat mungkin. Prediksi tersebut didasarkan pada penilaian komunitas intelijen Amerika Serikat yang semakin yakin dengan niat Iran menurut sumber tersebut. Namun di sisi lain, Teheran membantah bahwa mereka ingin menghabisi Trump setelah laporan serupa oleh CNN pada hari sebelumnya. Jaringan tersebut mengklaim bahwa Dinas Rahasia Amerika Serikat telah meningkatkan keamanan setelah menerima informasi tentang rencana aktif Iran terhadap kandidat tersebut. Apalagi sebelumnya diketahui jika dalam kepemimpinan Donald Trump, Jenderal Besar Iran dihabisi. Sementara itu, badan tersebut berada di bawah pengawasan setelah Thomas Matthew Crooks yang berusia 20 tahun membawa senapan serbu ke atap sebuah gedung dekat rapat umum pemilu Trump di Butler, Pennsylvania, dan melepaskan beberapa tembakan sebelum dibunuh oleh penembak jitu. Telinganya tergores oleh salah satu peluru. Teheran menyebut Trump penjahat karena memerintahkan pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani pada Januari 2020 ketika pejabat Iran mengunjungi Irak. Presiden Amerika Serikat membenarkan keputusan tersebut dengan mengklaim bahwa jenderal tersebut secara aktif berkomplot melawan warga negara Amerika Serikat. Soleimani yang merupakan tokoh kunci dalam perjuangan regional melawan ISIS dirayakan sebagai pahlawan nasional di negara asalnya. Teheran membalas pembunuhannya dengan menembakkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Irak beberapa hari kemudian. Militer Amerika telah diperingatkan sebelumnya dan memiliki cukup waktu untuk melindungi personelnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membantah tuduhan bahwa negaranya bermaksud menghabisi Donald Trump dan menyatakan bahwa klaim tersebut dibuat dengan motif dan tujuan politik yang jahat. Pejabat Menteri Luar Negeri Ali Bagheri Kani mengatakan kepada Fareed Zakaria dari CNN bahwa Teheran berkomitmen untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Soleimani. Iran akan menggunakan semua opsi hukum di dalam negeri dan tingkat internasional untuk membawa para pelaku ke pengadilan, ungkap. Secret Service Amerika Serikat AS, berdalih masalah keamanan telah menghalangi para agennya untuk ditempatkan di atap gedung tempat seorang sniper menembak Donald Trump. Pembelaan itu disampaikan Direktur Secret Service Kimberly Cheatley. Donald Trump, mantan presiden yang juga calon presiden AS, telah ditembak sniper saat kampanye di Butler, Pennsylvania, pada Sabtu lalu waktu setempat. Beruntung, calon presiden dari Partai Republik itu lolos dari maut setelah peluru menembus bagian telinga kanannya. Seorang peserta kampanye tewas dan dua lainnya luka berat. Sniper yang menembak Trump, Thomas Matthew Crooks, telah tewas ditembak kepalanya oleh agen sesaat setelah melepaskan beberapa tembakan ke arah Trump. Bangunan itu khususnya memiliki atap miring pada titik tertingginya. Jadi, Anda tahu, ada faktor keamanan yang harus dipertimbangkan, yaitu kami tidak ingin menempatkan seseorang di atap yang miring, kata Cheatley kepada ABC News, yang dilansir Kamis, 18 Juli 2024. Jadi, Anda tahu, keputusan dibuat untuk mengamankan gedung itu dari dalam, paparnya.
Crooks mampu naik ke atas gedung pabrik dan dapat melihat Trump dengan jelas dalam jarak kurang dari 120 meter. Atap yang dipermasalahkan jauh lebih miring dibandingkan atap di belakang panggung kampanye, tempat para sniper Secret Service diposisikan. Penjelasan Chaitley disambut dengan kemarahan dan ketidakpercayaan di kalangan para pakar. Joe Kent, mantan perwira pasukan khusus Angkatan Darat yang sekarang mencalonkan diri untuk anggota Kongres, bertanya-tanya mengapa Secret Service tidak mengamankan jalur akses ke gedung tersebut. Direktur Secret Service berkata, "Jangan khawatir, kami tidak menempatkan seseorang di atap karena hal itu dapat menciptakan situasi berbahaya." Seperti apa? Seseorang tertembak di kepala, kata Dan Bongino, mantan agen Secret Service yang menjadi pembawa acara bincang-bincang konservatif. Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mengatakan bahwa kegagalan Secret Service berperan dalam peristiwa hari Sabtu tersebut, namun dia 100% percaya pada Chaitley. Percobaan pembunuhan itu tidak dapat diterima dan sesuatu yang tidak boleh terjadi lagi, kata Chaitley kepada ABC News, namun menambahkan bahwa dia tidak berniat untuk mengundurkan diri. Chaitley juga tidak menjawab kritik bahwa rincian perlindungan Trump mencakup 3 perempuan yang bertubuh jauh lebih kecil daripada kandidat presiden dari Partai Republik tersebut. Direktur Secret Service yang ditunjuk oleh Presiden Joe Biden itu sebelumnya mengatakan dia akan memprioritaskan praktik keberagaman, kesetaraan dan inklusi, DEI, seperti mempekerjakan lebih banyak perempuan dan minoritas. DEI adalah satu hal, kompetensi dan efektivitas adalah hal lain, dan saya melihat DEI di luar sana, kata mantan asisten Direktur FBI Chris Waker kepada New York Post setelah penembakan Trump di Butler. Ketika Trump muncul di Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee pada hari Senin, petugas keamanannya seluruhnya terdiri dari orang-orang yang memiliki tinggi badan yang dekat dengannya.